Halo semuanya, perkenalkan saya Justin Arus Dani selaku Ketua MPK untuk periode 2024 ya 2024. Dan di video ini saya akan menjelaskan dan juga memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat objektif program kerja yang harus ada di setiap rapor evaluasi yang harus kita buat untuk setiap prokernya OSIS yang sudah terlaksana. Nah, maka dengan begitu kita akan memulai dengan beberapa syarat. Lalu juga nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba berikan jawabannya. Lalu kita akan coba menilai dan juga memahami setiap objektif-objektif yang sudah ada saat ini seperti proker bulan bahasa, LDKO, dan juga O-Market dari KWH. Nah, kita akan coba bedah dan kita coba akan mendalami pengalaman-pengalaman apa yang tersirat yang sudah bisa kita coba pelajari dari beberapa objektif yang sudah dibuat oleh beberapa pengawas lain seperti Kaveli, Rasya, Eklesia Ega, dan juga ya Kak Ega tentunya. Makanya dengan begitu saya akan coba menjelaskan lewat notepad ya. Mohon dipahami. Pertama, untuk syarat-syaratnya sudah pasti ada yang namanya itu ini ya sebentar ya. Oke. Syarat objektif. Yang paling pertama adalah tidak memihak. Bedanya objektif dengan subjektif adalah subjektif datang dari pribadi, sedangkan objektif datang dari hal-hal umum, berdasarkan fakta dan data. Itu hal yang penting, fakta dan data. Data itu bisa berupa apa aja. Pertama, kita sangat memerlukan data. Sebagai pengawas, data merupakan hal wajib yang harus kita miliki. Karena apa? Dari mulainya dibikin rapor itu, pasti dibutuhkan data yang valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan juga kita tidak boleh memihak pada dasarnya, mau itu mereka teman, mau kita musuhan, kita harus menjunjung tinggi namanya profesionalisme ya. Objektif kalau memihak ya kan, misalnya kalian telah membantu proker LDKO tapi kalian ada unek-unek dan kalian taruh sebagai objektif, itu merupakan hal yang salah ya. Junjung tinggi profesionalitas ya, tidak ada hal personal tapi murni kalian berharap bahwa objektif itu seharusnya bisa menjadi tolak ukur atau standar penilaian dari suatu proker agar objektif ini bisa mendapatkan nilai full kalau terlaksana di tahun depan. Itu intinya objektif, itu intinya. Bukan untuk jangka pendek, bukan untuk nyelesain rapor ya, bukan. Untuk dipakai di tahun depan dan dipastikan bisa mendapat nilai yang tinggi karena mereka akhirnya memperhatikan rapornya. Itu gunanya proker proker saya, yaitu rapor evaluasi yang dibikin oleh Komisi 1 sebagai pengawas ekditosis. Oke, lanjut. Untuk yang syarat kedua, ya menjadi suatu standar. Standar ini apa ya? Kita kan nilai nggak pakai angka kan, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat ribet perhitungan. Tapi boleh ya. Nanti kalau depannya kalau ada yang mau ngebikin pakai nilai silakan. Tapi kalian harus ngebikin rumusnya dulu. Tapi saat ini yang ada itu hanya A, B, C, D. Oke, A, B, C, D menjadi tolak ukur dari suatu penilaian suatu objektif. Ya, standar ini bisa berupa apa saja. Yang penting itu kita harus memahami 100% full prokernya. Cara memahami ada banyak. Ya, cara memahami ada banyak. Seperti kita ngebantu prokernya, kita menilai dan mendapatkan evaluasi dari mungkin siswa-siswi atau dari semua pihak. Intinya kita harus dapetin semua evaluasi yang kita dapatkan, kita jadikan data, lalu kita bisa jadikan suatu penilaian. Kalau misalnya bingung nih ya, kalau misalnya bingung nih, ya, tentu tidak terbatas menggunakan AI atau GPT, it's fine, tidak masalah. Itu tidak masalah. Akan tetapi, pengawas perlu banget yang namanya bisa mencari evaluasi dan data. Ya, contoh, nanti saya jelaskan di Omar ini kenapa bisa dapetin nih objektif dari itu karena mereka dapat evaluasi. Mereka nggak berusaha mikir sendiri. Pengawas tidak diperkenankan untuk mikir sendiri, tapi mencari. Mereka mencari ke sumber-sumber seperti guru-guru ya kan, guru-guru yang berkaitan ya kan, atau bisa ke kesiswaan sebagai juru konsultasi kita ya kan. Siapa pengawas harusnya bisa memberikan konsultasi, dan juga ACC terakhir bukan di ketuanya ya, bukan di ketua MPK-nya yang nanti, tapi di kesiswaan atau juga Miss Citra ya. Miss Citra yang akan menjadi ACC terakhir seperti dosen akhir lah ya, dospem kalian, dosen pembimbing tentu dospem.
Konsep-konsep ini saya bawa karena apa? Karena kita perlu mementingkan paling dasar kenapa mesti ada rapor, ya. Itu agar bisa dipergunakan untuk di tahun-tahun selanjutnya. Proker itu kalau misalnya jadi lagi atau dilanjutkan lagi dari sidang pleno akhir, ya, ya oke, fine. Tapi pastikan evaluasi tidak terulang lagi, ya. Kalau mau berkembang terus OSISnya, mau buat SMK 1 lebih berkembang, proker-proker yang udah ada evaluasi, jangan sampai terulang lagi. Harus dipikirkan. Dan cara memikirkan siapa? Tentu MPK akan membantu OSIS dan support full. Ya, selama ini tentu OSIS tidak sepenuhnya melaksanakan evaluasi yang sudah ada gitu lah ya. Maksudnya masih ada yang minus. Makanya kita harus bantu support di hal itu. Kita ada solusi akan hal itu. Kita adalah konsultan mereka, dan juga konsultan kita adalah kasiswaan dan juga guru-guru. Ya, kita harus rendah hati, incar kebutuhan ilmunya, ya. Jangan terbatas, jangan mikir-mikir sendiri, jangan google sendiri. No, tidak ada yang namanya orang paling lone wolf. Tidak si paling perfeksionis ngerjain sendiri, tidak boleh, ya. Karena udah pasti gagal, capek diri sendiri kalau ngerjain sendiri, oke? Nah, juga pastikan carilah bala bantuan yang kalian perlukan. Kipasnya berisik lagi. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 3, berhubungan dengan proker atau lanjutannya. Suatu proker itu kayak, anggapnya gini deh, proker itu kayak UMKM. UMKM itu sudah seharusnya enggak nge-stuck di level UMKM, tapi harus berkembang menjadi startup atau menjadi suatu produk yang top banget lah di penjualannya. Itu konsepnya loh. Jadi harus sampai berhubungan, dan juga kalau misalnya offset dari yang saat ini bisa berhubungan dengan standar untuk level prokernya. Kalau misalnya kalian berpikir bisa lebih jauh gitu loh. Ya dari awalnya cuma ngomong-ngomong gini doang, awalnya kayak cuma diskusi, bisa jadi podcast kan? Bisa, tidak menutup kemungkinan, dan itu bisa menjadi objektif dari level selanjutnya suatu proker itu. Oke? Jadi kita nge-track jangka panjang proker ini bisa apa aja, kita bisa jadikan objektif juga. Jadi nggak terbatas banget. Lalu keempat, ialah punya pesan tersirat. Setiap proker nanti di bawahnya itu ada bagian tanggapan. Itu harus bisa dikasih penjelasan. Dan penjelasan ini bisa kalian masukkan pesan kalian, harapan kalian, kritik, dan juga evaluasinya. Jadi, kenapa ada objektif? Kenapa? Kan pasti dijawab. Pertanyaan adalah kenapa? Bagaimana caranya kalian menjadikan ini sebagai objektif? Kasih penjelasan di bawah. Penjelasannya penjelasan yang sesuai fakta dan data, ya. Kita nggak ngomong katanya, kita ngomong sesuai faktanya. Itu salah satu yang harus diperhatikan, ya. Jadi jangan cuma ngomong kata-kata doang. Kalau nggak ada filosofinya, nggak ada maksud pesan-pesannya, itu nggak ada, itu jangan dijadiin objektif. Kosong, cuma kata-kata doang. Itu penting. Pertama, dan juga kelima nih ya, tidak memuat satu poin doang, ya. Objektif tuh nggak simple cuman 5 kata, satu kalimat. No, 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 no. Karena cuma 5, biasanya cuma 5, ya ini nggak menutup kemungkinan kalau di tahun depan kalian mau jadiin 6 atau 4. Ya, kalau bisa lebih banyak ya nggak apa-apa, lebih banyak. Tergantung level prokernya. Tapi setiap poin yang di objektif itu jangan cuma satu. Jangan cuma mengenai kebersihan. Tapi apa? Ngomongin juga kedisiplinannya, tanggung jawabnya, mentalitasnya, evaluasinya. Jadiin satu objektif bisa. Tapi nggak usah jadi satu paragraf. Kayak 2 baris sudah cukup tuh di Canva, oke? Terakhir, jangan menjadikan suatu objektif itu kayak perintah. Perbaiki kata-katanya, jangan pakai awalan menyuruh lah, mengatur inilah, jangan pakai awalan usahakan jangan ya. Tapi mainkanlah KBBI kalian lah ya. Perhatikan cara kalian baca, kalian harus punya sudut pandang yang lain. Jangan pakai sudut pandang sendiri, jangan. Pakai sudut pandang guru, pakai sudut pandang OSISnya, pakai sudut pandang siswanya. Satukan seluruh sudut pandang itu jadi satu, maka kalian bisa ngemikirin suatu objektif yang bagus, ya. Yang sudah terpikirkan semuanya. Jangan, saya tekankan, jangan usahakan membuat objektif dari sendiri. Itu tidak bagus. Pikirkan hal-hal lain, ya. Sebelum kalian ngelantur, pikirkan dulu hal-hal lainnya. Oke, kita udah coba ngejelasin beberapa syarat. Intinya tuh ada banyak syarat-syarat, tuh ada banyak. Tapi itu poin-poin penting. Karena kalau misalkan sudah memahami hal itu, udah nonton video ini berulang kali, saya jamin kalian pasti harusnya bisa dan ngerti cara ngerjainnya. Oke. Oke. Oke, saya lupa. Saya lupa gedein lagi. Ini ya, tidak memihak ya kan. Sorry.
tidak memihak, menjadi suatu standar SOP ya kan, berhubungan dengan proker atau lanjutan dan evolusi prokernya, memiliki pesan tersirat seperti harapan, evaluasi, kritik, dan saran ya kan, jangan kosong, harus ada filosofi. Tidak hanya memuat satu poin, bisa digabungkan, bisa sebanyak-banyak kan digabungin nggak apa-apa, sampai 4 5, yang penting ya nggak usah jadi satu paragraf gitu loh, secukupnya aja, tapi itu memuat banyak hal. Jadi itu suatu objek itu harus kaya. Kaya tuh definisinya bukan kaya duit, tapi kaya itu agak banyak gitu loh, kayak wow wow wow, bacanya tuh wow gitu loh. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam satu objektif aja, banyak hal yang harus diperhatikan. Itu poin utamanya. Dan juga terakhir, jangan jadiin itu kayak perintah. No no no, itu kan jadinya subjektif itu loh. Harus jadi objektif. Apa sih yang kira-kira bisa dikembangkan, diperbaiki, itu jadi satu objektif juga bisa.